Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi dalam renungan malam pada malam hari ini. Dan memulai renungan kita pada hari ini, mari kita bersama berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah, mengucap syukur atas segala berkat, kasih sayang dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami agar pada renungan yang boleh kami baca pada malam hari ini dan firman Tuhan yang akan kami bersama renungkan, itu semua dapat kami pelihara dan kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari kitab Ezra, pasal yang kedua, ayat yang kedua B, yang menyatakan, inilah daftar orang-orang bangsa Israel, Bani Paros 2172 orang, Bani Sefaca 372 orang, Bani Ara 775 orang, Bani Pahat Moab, yakni anak-anak Yesua dan Yoab 2.812 orang, Bani Elam 1.254 orang, Bani Zatu 945 orang, Bani Zakai 760 orang, Bani 642 orang, Bani Bebai 623 orang, Bani Asgad 1.222 orang, Bani Adonikam 666 orang, Bani Bigwai 2.056 orang, Bani Adin 454 orang, Bani Ater yakni Bani Hizkia 98 orang, Bani Bezai 323 orang, Bani Yora 12 orang, Bani Hazum 223 orang, Bani Gibar 95 orang, dari Bethlehem 123 orang, orang-orang Netofa 56 orang, orang-orang Anatot 128 orang, dari Asmawet 42 orang, dari Kiryat Arim, Zefira dan Beerot 743 orang, dari Rama dan Gaba 621 orang, orang-orang Mikmas 122 orang, orang-orang Betel dan Ai 223 orang, dari Nebo 52 orang, dari Makbis 156 orang, Bani Elam yakni Elam yang lain 1.254 orang, Bani Harim 320 orang, orang-orang dari Lot, Hadid dan Ono 725 orang, dari Yeriko 345 orang, Bani Sena 3.630 orang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Hosiana. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari bacaan Alkitab kita yang kita renungkan pada malam hari ini merupakan daftar orang-orang Israel yang merupakan suku Yehuda dan Benyamin yang kembali dari pembuangan dari tanah Babel. Dari 3 gelombang yang ada, gelombang pertama yang dipimpin begitu banyak oleh Zerubabel, dan kemudian gelombang kedua yang dipimpin oleh Ezra, dan yang gelombang yang terakhir dipimpin oleh Nehemia. Dan pada malam hari ini kita bersama merenungkan tentang bagaimana orang-orang Israel ini yang begitu banyak ini kembali dituntun oleh kepemimpinan seseorang yang diutus oleh Tuhan untuk kembali kepada tanah mereka, tanah perjanjian. Dan di mana dari hal ini kita mau belajar tentang bagaimana kuasa kasih Tuhan tentu berlaku. Tuhan senantiasa menemani, Tuhan senantiasa kemudian menepati janjinya bahwa ketika Tuhan memberikan pencobaan kepada bangsa Israel, yaitu membawa mereka pada tanah pembuangan, yaitu di Babel, maka
pada saat ini ada janji Tuhan yang tergenapi bahwa setelah lama dalam pembuangan, bangsa Israel kemudian kembali lagi ke Yerusalem untuk kembali merasakan kasih setia Tuhan, bahwa segala kehidupannya senantiasa dituntun. Bangsa Israel yang kita kenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sedikit berpaling, lalu sedikit kembali kepada Allah, tapi Allah tetap menemani kehidupan mereka. Allah tidak membiarkan mereka begitu saja melewati berbagai pencobaan. Tuntunan kuasa Tuhan nyata lewat berbagai hal yang dilalui oleh bangsa Israel. Bahwa di tengah pencobaan sekalipun, bahwa di tengah berbagai hal yang boleh hadir dalam kehidupan bangsa Israel, mereka dalam perbudakan, mereka dalam pembuangan sekalipun, Allah tetap menemani. Dan pada hari ini kita belajar tentang begitu banyak juga orang-orang Israel yang kemudian diselamatkan oleh Tuhan dari tanah pembuangan. Dan pada malam hari ini kita mau belajar bahwa Allah yang sama yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah pembuangan adalah Allah yang sama, yang boleh menuntun, yang boleh menyertai, yang boleh merengkuh setiap kita dari berbagai pencobaan yang kita alami. Mungkin saat ini kita merasa bahwa kehidupan kita seringkali diliputi oleh duka, diliputi oleh malapetaka, diliputi oleh pergumulan. Tapi malam hari ini kita mau kembali diingatkan bahwa meskipun banyak pergumulan, bahwa meskipun banyak penderitaan yang kita alami, bahwa meskipun di tengah berbagai kondisi kehidupan saat ini, kita mau diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan yang sama yang menuntun bangsa Israel adalah Tuhan yang sama juga yang menuntun perjalanan kehidupan kita. Bahwa ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, bahwa meskipun kita berpaling daripada Dia, Tuhan akan senantiasa menuntun kita. Tapi maukah kita sebagai umatnya terus berpaling daripada Dia? Sedangkan Dia yang sedemikian rupa menyelamatkan kehidupan kita terus mengarahkan kasih dan juga kuasanya kepada kita, dan kita sebagai anak-anaknya terus berpaling daripada Dia. Tidakkah kita malu? Tidakkah kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh sangat berdosa? Karena Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita, dan kita dengan mudahnya berpaling daripada hadapannya. Kita dengan mudah melakukan dosa dan pelanggaran. Kita tidak lagi melihat bahwa sebuah kesalahan, sebuah pelanggaran adalah sesuatu yang harus kita tinggalkan. Di Minggu Prapaskah ini, Ibu Bapak Saudara sekalian, kita kembali diingatkan dari kisah bangsa Israel yang kembali dari pembuangan, bahwa ada kasih setia Tuhan yang menuntun mereka, bahwa ada kasih setia Tuhan, bahwa ada kuasa Tuhan yang senantiasa melindungi kehidupan mereka. Dan Tuhan yang sama juga adalah Tuhan yang menuntun perjalanan kehidupan kita sampai pada di hari ini. Mari Ibu Bapak Saudara sekalian, kita bersama merenungkan kembali, kita bersama kembali mengintrospeksi diri kita kembali. Kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang semakin dekat pada hari Paskah, pada hari kematian Kristus Yesus. Kita akan semakin menghayati lagi karya kasih terbesar sepanjang masa, yaitu penyelamatan Kristus bagi setiap kita. Dan ketika kasih yang luar biasa itu dibuktikan bagi setiap kita, mari bersama melakukan pertobatan. Mari bersama mengintrospeksi diri kita kembali. Sudahkah yang terbaik? Sudahkah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan kita berikan hanya kepada-Nya? Mari Ibu Bapak Saudara sekalian, lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Karena Tuhan sudah melakukan pekerjaannya, yaitu menunjukkan kasih dan kuasanya dengan senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kita. Seperti Tuhan menuntun perjalanan bangsa Israel. Tuhan memberkati dan menyadarkan serta mengingatkan setiap kita
untuk terus melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersama bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini yang boleh mengingatkan kami bahwa di tengah berbagai hal, bahwa di tengah berbagai pergumulan, bahwa di tengah berbagai sikap kami yang membelot daripada hadapan-Mu, dari sikap kami yang terus melakukan dosa dan pelanggaran, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap menunjukkan kasih setia Tuhan dan kuasa dalam setiap langkah kehidupan, bahkan pergumulan kami sekalipun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk setiap tuntunan, penyertaan, dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini ketika kami boleh diingatkan, kiranya langkah kehidupan kami ke depan itu semua boleh semakin berkenan di hadirat-Mu. Dan inilah doa syukur yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kita berdoa dan mengucap syukur. Amin.